Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan melihat, kita akan belajar tentang syarat bagaimana kita bisa memiliki kerajaan surga. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang kedua sampai yang kelima. Matius 18 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan penjelasan bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, maka di dalam perkataan-perkataan dari Tuhan ini, dari kalimat yang diucapkan oleh Tuhan ini, kita mendapatkan ada 3 hal, 3 syarat yang bagaimana kita bisa memiliki kerajaan surga, dan oleh karena anugerah Tuhan, kerajaan surga itu pun diwariskan kepada kita. Yang pertama yang kita melihat di sini adalah kita perlu bertobat. Di dalam Matius 18 ayat yang ketiga dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, kata bertobat di sini memiliki pengertian yang agak sedikit berbeda dengan biasanya kita pahami. Biasanya kata bertobat yang biasanya kita pakai, yang bisa kita tahu adalah menggunakan bahasa aslinya menggunakan kata metanonia. Tetapi di sini tidak menggunakan kata metanonia, tetapi menggunakan kata strepho. Nah, kata ini memiliki, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata bertobat itu diterjemahkan dengan kata berubah. Kalau dalam terjemahan terjemahan lama diterjemahkan dengan kata berbalik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata bertobat ini memiliki arti berubah arah, berbalik arah, yang harusnya awalnya ke arah utara, berputar, berbalik langsung ke arah selatan. Atau mungkin dari timur, balik ke barat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata ini lebih menunjukkan kata menyiratkan tentang sebuah tindakan. Tindakan, perbuatan, dari awalnya berbuat sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda. Supaya kita paham maksud dari kata ini, kita ambil sebuah contoh di dalam Lukas 8. Bapak Ibu nanti bisa mulai ayat yang ke-26, mulai satu perikop ini. Kita ambil baca beberapa ayat ya dari Lukas 8 ini. Ayat yang ke-27, 28, ya, kemudian 35 dan 38. Coba mulai ayat 27 terlebih dahulu. Ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ayat yang ke-35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus.
ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. 38. Ayat yang ke-38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah. Ya udah cukup dulu deh. Terima kasih. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan ketika dia sudah bertobat. Ya, gampangnya gini, sebelum dia bertobat dengan dia sesudah dia bertobat. Ketika dia belum bertobat, dia nggak pakai pakaian, dia sudah lama tidak berpakaian. Nah ketika dia sudah bertobat, dia berpakaian rapi, dia sudah berpakaian. Kemudian sebelum dia bertobat, meskipun dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, tingkah lakunya itu menunjukkan sebuah sikap tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak dan berkata dengan suara yang keras. Dia ngomong kepada Tuhan Yesus nggak ada hormat-hormatnya. Dia ngomong dengan maki-maki nggak ada bedanya. Nggak ada hormat-hormatnya sama sekali terhadap Tuhan Yesus ketika dia belum bertobat. Namun ketika dia sudah bertobat, di dalam ayat yang ke-38, di situ disebutkan bahwa orang ini dia meminta supaya ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Kata meminta itu kalau kita lihat di dalam terjemahan lain ataupun di dalam terjemahan aslinya, itu artinya adalah memohon. Jadi ada sebuah sikap yang berbeda dari yang tidak hormat, dia yang maki-maki pada Tuhan, dia seolah-olah marah kepada Tuhan, nantang kepada Tuhan. Ketika dia sudah bertobat, dia menjadi hormat. Perkataannya pun nggak berani dia ngomong kasar. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia diizinkan, dia diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Dari perkataan sudah ada perubahan. Dari sikapnya juga ada perubahan. Sebelum dia bertobat, dia berlaku gila karena dia dirasuk oleh setan. Dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang gila, yang bukan layaknya sebagai manusia. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dia menjadi waras. Nah, ini yang disebut sebagai perubahan atau ini yang disebut sebagai pertobatan dari sudut pandang sikapnya. Ada sebuah perubahan, ada sebuah perbedaan yang nyata antara sebelum bertobat dengan yang sesudah bertobat. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan ketika Tuhan berkata bertobatlah. Dan inilah yang juga yang dikatakan oleh Rasul, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, jadi hasilkanlah buah pertobatan yang sesuai dengan, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nanti bisa baca di dalam Matius 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita nggak bisa berkata begini, bahwa aku ini adalah keturunan dari Bapak Abraham. Namun sikap kita tidak menunjukkan kualitas dari Bapak Abraham. Tidak menunjukkan gen atau sifat dan karakter dari Bapak Abraham. Hanya sekedar berkata, aku adalah keturunan dari Bapak Abraham, namun sifat-sifat kita, tingkah laku kita, perkataan kita tidak membuktikan bahwa kita adalah keturunan dari orang percaya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah ada sebuah buah, ada sebuah tindakan yang nyata, baik dari perkataan, dari sikap, dari tingkah laku, dari buah pikiran, bahwa ada perubahan dari pertobatan itu. Pertobatan itu menghasilkan buahnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Disinilah yang perlu kita pahami tentang pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma hanya berkata begini, aku nyesal, aku menyesal, sorry, ampuni aku, maafkan. Tapi ada sebuah tindakan yang membuktikan terhadap penyesalan itu.
Misalkan begini, kita ngomong begini, saya nyesel makan lombok, pedes, wis nggak mau makan lagi. Nah coba dibuktikan, bener nggak besok masih mau makan lombok apa enggak? Hari ini kita ngomong nyesel, pedes, nggak enak makan lombok. Tapi besoknya tetap makan lombok. Artinya makan sambel. Artinya kita itu orang Jawa ngomong kapok lombok. Nggak ada gunanya kalau kapok lombok. Nggak ada gunanya kalau kita berkata saya menyesal tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan penyesalan itu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertobat itu berarti menunjukkan perubahan. Bukan saja di dalam hati dan pikiran kita saja. Tetapi juga di dalam sebuah tindakan dan perkataan. Ada perbuatan yang menunjukkan bahwa inilah perubahan, inilah pertobatan. Dan pertobatan yang digabung dengan menjadi seperti anak kecil, itu maksudnya adalah menjadi sebuah kelahiran baru. Sama seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Coba kita baca ini. Yohanes 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kepada Nikodemus Tuhan Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru. Dan ini juga berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini belum bertobat, kita ini dikuasai oleh daging. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan, ya, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, tetapi kalau kita belum bertobat, yang kita layani atau Tuhan kita sesungguhnya itu bukan Tuhan, tetapi daging kita. Sama seperti yang dilakukan oleh orang yang lagi kerasukan setan tadi. Dia bisa berkata kepada Tuhan, dia bisa memuji Tuhan, dan dia bisa berkata begini, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia juga berkata, "Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dan dia melalui sikapnya dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan, seolah-olah hormat kepada Tuhan. Seolah-olah, kalau orang Jawa ngomong ngajeni Tuhan. Dan bahkan dia bisa memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan, siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Di hadapan banyak orang dia menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi anak Allah yang maha tinggi. Dan dia juga memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyiksa, untuk memberikan sebuah hukuman kepada setan itu. Nah ini kan seolah-olah pewartaan, sebuah proklamir, sebuah pengumuman kepada khalayak ramai bahwa Yesus memang benar anak Allah yang maha tinggi. Bahkan iblis pun, setan pun mengakui status dari Tuhan Yesus ini. Setan-setan pun memberikan sebuah pengakuan bahwa Yesus memiliki kuasa yang dahsyat. Namun kalau belum ada pertobatan di dalam dirinya, belum ada kelahiran baru di dalam dirinya, yang dilayani itu bukan Tuhan. Yang dilakukan itu bukanlah mempermuliakan Tuhan, tetapi sebaliknya itu justru mau mengejek, mengenyek gitu ya. Memberikan sebuah olok-olokan kepada Tuhan Yesus. Benarkah
engkau itu anak Allah yang maha tinggi? Benarkah engkau mempunyai kuasa untuk menyiksa aku? Kan sebenarnya iblis, setan itu sedang menguji, mencobai Tuhan Yesus demikian. Benar enggak? Katanya engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Punya kuasa enggak untuk menyakiti aku? Sebenarnya itu tujuan dari setan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian pula ketika kita ini melayani Tuhan atau percaya kepada Tuhan, tetapi kita belum bertobat. Sebenarnya kita ini tidak sedang melayani Tuhan, tapi justru sebaliknya, kita ini sedang mengolok-olok Tuhan dengan sikap tingkah laku kita. Sekalipun secara jabatan, kita punya jabatan yang tinggi untuk di dalam melayani Tuhan. Sekalipun kita ini punya pelayanan terkenal, kita di mana-mana dikenal, dipakai oleh banyak orang, dipakai oleh banyak gereja, bahkan pemerintah pun menghargai karya kita. Namun kalau kita belum bertobat, yang kita layani bukan Tuhan, tetapi kedagingan kita. Kedagingan kita. Kalau sudah seperti itu, nggak ada gunanya pelayanan kita. Sebab itu tidak akan pernah dihargai oleh Tuhan. Tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita adalah, apakah benar kita sudah bertobat di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah berbalik arah dari kita melayani dosa, kita sekarang melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini meremehkan yang namanya pertobatan. Kadang-kadang, bahkan mungkin seringkali kita meremehkan pertobatan. Kita berpikir, yang penting kan pelayanan, yang penting kan perbuatan baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau memang benar perbuatan baik dan pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan Yesus enggak perlu mati tersalibkan. Tuhan Yesus enggak perlu turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Udah, manusia hanya diperintahkan berbuat baik saja, masuk surga. Dan Tuhan juga enggak akan berkata bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil. Enggak perlu Tuhan berkata seperti itu. Sebab bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu sulit kita lakukan. Karena kita dipenuhi dengan kedagingan yang dikuasai oleh dosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa, nggak bisa lepas dari kedagingan kita. Satu-satunya jalan supaya kita ini bisa bertobat dan lepas dari kuasa dari dosa dan kedagingan hanya karena kita ini mau percaya kepada Tuhan. Hanya mau benar-benar bertobat, berbalik arah dari memuja daging, memuja dosa, kembali kepada memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan bangga ketika Bapak Ibu kita semua dipuja sebagai pelayan Tuhan yang hebat atau orang yang baik. Semua orang, ingat baik-baik, semua orang percaya itu pasti melakukan kebaikan. Jadi nggak ada bedanya kita dengan orang yang lain. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu pun melakukan sebuah kebaikan. Dan seringkali saya berkata, iblis pun bisa melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mengunggulkan bangga dengan kebaikan kita diketawain sama iblis. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik, tapi justru karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus berbuat baik. Dan juga iblis bisa melayani Tuhan dengan cara versinya dia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun juga bisa melayani Tuhan. Alkitab juga mencatat bagaimana Raja Kores melayani Tuhan Allah yang hidup. Bagaimana burung gagak yang diutus oleh Tuhan untuk melayani hamba Tuhan. Itu juga pelayanan. Kalau kita mengagung-agungkan pelayanan, iblis pun melayani dengan versinya dia. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu pasti melayani Tuhan. Orang percaya itu pasti melayani Tuhan. Jadi, kalau kita ini memang percaya kepada Tuhan, pasti kita berbuat baik, pasti kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ini
bertobat, ayo bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mencampurkan pertobatan kita dengan kedagingan. Itu merusak kehidupan kita sendiri. Kita melayani tapi masih berjinah, masih free sex, masih ngutang nggak mau bayar, masih gosip, suka gosip sana sini, masih melakukan hal-hal yang jahat, yang najis. Itu merusak hidup kita sendiri. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana Tuhan itu dipermuliakan dan menjadi raja di dalam hidup kita. Kita nggak jauh berbeda dengan orang yang kerasukan setan tadi. Ingat baik-baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah baca tadi. Bahwa yang orang kerasukan setan tadi sudah juga bisa mempermuliakan Tuhan. Namun hidupnya tidak bertobat, tidak ada perubahan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan tidak mempermuliakan Tuhan. Justru sebaliknya, seolah-olah menuduh Tuhan. Seolah-olah menghakimi Tuhan Yesus. Benarkah engkau itu anak Allah yang maha hidup? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi jika kita ini memang benar sudah bertobat, maka pertobatan itu pasti ada, pasti nampak, pasti ada hasilnya, ada buahnya. Jika dari kita dikuasai oleh kedagingan, kita menjadi dikuasai dan hidup di dalam Roh Kudus. Dan jika kita tidak bertobat, maka tidak ada surga buat kita. Jika kita tidak bertobat dan menjadi anak kecil, maka tidak ada surga, tidak ada kerajaan buat kita. Sekalipun kita bermimpi masuk ke dalam kerajaan surga. Maka yang perlu kita lakukan sekarang, yang pertama kali, yang penting yang kita lakukan adalah bertobat. Berbalik dari tingkah laku kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga di hadapan sesama kita manusia. Di dalam Matius 18 ayat yang keempat tadi dikatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri ini sesuatu yang tidak mungkin atau sulit kita lakukan kalau kita ini memiliki kesombongan hati. Sulit. Orang seringkali berkata merendahkan diri di atas bukit. Artinya ya kelihatannya merendahkan diri tapi posisinya sudah ada di bukit. Tapi bagi saya dimanapun walaupun di bukit kalau sudah merendahkan diri tetap juga akan merendahkan diri, nggak kelihatan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita ini masih memiliki sesuatu yang dipertahankan, ada kesombongan-kesombongan, ada keangkuhan hidup yang kita pertahankan, kita akan sulit untuk merendahkan diri. Bapak Ibu nanti bisa baca sebuah kisah bagaimana seorang kaya mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, bagaimana bisa masuk, bisa mendapatkan kerajaan surga. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-25. Di situ dijelaskan. Ada dalam kisah itu dia bertanya bagaimana. Terus Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang terakhir. Sebenarnya bukan terakhir ya. Tapi jawaban ini membuat orang kaya yang masih muda ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan rasa kecewa. Tuhan Yesus berkata begini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, dia menjadi kecewa. Dia menjadi kecewa dan kemudian pergi dengan sedih. Di sini dikatakan sebab banyak hartanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membenci kepada orang kaya. Ingat baik-baik ini. Tuhan tidak membenci kepada orang kaya. Juga Tuhan tidak membenci kepada orang yang punya prestasi. Tuhan juga tidak membenci kepada orang-orang yang punya sebuah bakat-bakat istimewa. Bahkan sebaliknya, Tuhan mau memberkati kita dengan hal-hal yang kita butuhkan, termasuk dengan hal kekayaan. Tuhan mau memberikan itu. Tetapi kalau kita ini terikat dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kepandaian, dengan jodoh, dengan pacar, dengan sekolah dan sebagainya, Tuhan akan
nggak suka dengan sikap semacam itu. Sebab sikap semacam itu akan membuat kita ini tidak lagi bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada ganjalan yang membuat kita nggak bisa merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini masih mengagung-agungkan, nggak mau melepas segala sesuatunya di dalam hidup kita ini, maka segala sesuatu itu akan membuat kita akhirnya kehilangan Tuhan Yesus. Kita akan lebih berkata, ya sudahlah, lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta. Lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan jodoh. Kan gitu. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen yang tidak memahami hal ini. Mereka mencari kesehatan, mereka mencari jodoh, mereka mempertahankan kekayaan, mempertahankan posisi jabatan dengan mengorbankan Tuhan Yesus. Seolah-olah dia berkata begini, Tuhan Yesus gak bisa memberikan aku kekayaan seperti ini. Tuhan Yesus gak bisa memberikan aku jabatan seperti ini. Tuhan Yesus gak bisa memberikan kesehatan dan sebagainya seperti ini. Maka lebih baik lepas Tuhan Yesus daripada aku kehilangan semuanya ini. Nah, kalau seperti itu, kita benar-benar gak akan bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpikir kita memiliki kekuatan yang bisa mengatasi segala permasalahan itu. Bahkan kita mungkin berpikir sama seperti yang dipikir oleh orang kaya yang masih muda ini. Masih ada jalan lain menuju kepada kerajaan surga. Maka kita akan berpikir lebih baik kehilangan Tuhan Yesus. Kita cari jalan lain supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal gak ada jalan lain menuju pada kerajaan surga. Hanya melalui Yesus Kristus saja kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup kita, dengan apa kita akan bisa mengembalikannya lagi? Bagaimana kita bisa memulihkan kehidupan kita ini? Sedangkan satu-satunya yang berharga sudah kita lepas dari kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai dan sangat suka kepada orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan cara merendahkan dirinya. Tuhan senang dengan pribadi-pribadi yang rendah hati, di mana bahkan Tuhan itu bisa tersentuh hati Tuhan ketika orang itu bersikap merendahkan diri di hadapannya. Meskipun orang itu sebenarnya layak untuk dihukum dan dia sangat berbuat jahat di hadapan Tuhan. Namun belas kasihan Tuhan itu akhirnya mengalir pula di dalam kehidupannya. Nanti bisa baca di dalam beberapa ayat yang saya cantumkan. Di dalam 1 Raja-Raja 21, 2 Tawarik 12, Yunus 3. Di situ semua menceritakan bagaimana Tuhan tersentuh oleh orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Padahal dia sebelumnya sudah melakukan sebuah kejahatan-kejahatan yang dipandang jahat oleh Tuhan. Namun karena orang-orang ini, bahkan bangsa ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengasihinya. Tuhan mau mengampuni, bahkan memberikan keselamatan di dalam kehidupannya. Masih mau memberikan kehidupannya. Masih mau membuat bangsa ini pun menjadi hidup. Masih ingat bagaimana Niniwe yang sebenarnya sudah mendapatkan ancaman kehancuran. Satu kota besar itu, semuanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan masih menahan. Tuhan masih mencari orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Itu sebabnya Tuhan mengutus hambanya Yunus untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Memberitakan Injil keselamatan itu. Injil itu artinya adalah kabar baik. Memberitakan kabar baik itu. Supaya mereka semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan apa yang dikatakan, apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus ini. Direspon baik oleh orang-orang Niniwe. Mereka bertobat. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Akibatnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe ini. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan. Dan ketika Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan, pastilah Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat-Nya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan itu sebenarnya adalah pribadi yang sangat lembut. Dia itu gampang tersentuh, tapi jangan dipermainkan. Jangan berkata, ya hari ini saya berbuat dosa, nanti tak minta ampun. Pasti Tuhan akan ampuni. Tuhan kan lembut hatinya, Tuhan kan panjang sabarnya. Betul, Tuhan itu lembut hatinya, murah hatinya, dan panjang sabarnya. Tapi Tuhan gak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau mempermainkan Tuhan, kita sendiri yang akan rugi. Karena kita akan mengeraskan hati kita seperti Fir'aun yang keras hatinya. Dan pada akhirnya Fir'aun akan dihukum, demikianlah pula hati kita yang keras juga akan menerima hukuman. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu lembut hatinya. Tuhan itu menghargai dan bahkan Tuhan itu mau memberkati orang yang rendah hatinya. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Artinya apa? Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan akan berkati. Supaya kita tidak meminta-minta. Tetapi Tuhan memberkati supaya kita makan dan kenyang. Ada pemeliharaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makan dan kenyang. Ini ada sesuatu kebutuhan dasar dalam hidup kita. Orang kalau makannya nggak kenyang, jadi bodoh katanya. Kayak saya gini, ini kalau makan saya nggak kenyang bisa jadi bodoh. Mikir nggak pinter-pinter. Apalagi kalau sudah tanggal tua gitu. Udah beda cara berpikirnya gitu kan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tapi orang yang sudah makan dan kenyang, udah itu berbicara tentang kedamaian. Kalau di dalam falsafah pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, itu juga masuk di dalam sila kelima. Bagaimana itu menjadi sebuah keadilan buat rakyat Indonesia, di mana keadilan itu membuat rakyat Indonesia itu bisa makan kenyang. Kalau rakyat itu bisa makan dan kenyang, nggak ada kekacauan. Di negara manapun juga, apapun pandangan ideologi kebangsaannya, kalau rakyat itu sudah makan dan kenyang, tidak akan ada kekacauan. Tidak akan ada kekacauan. Akan ada kesejahteraan, akan ada kedamaian. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kenapa di dalam keluarga itu terjadi keributan? Karena makan belum kenyang. Belum makan sudah ribut dulu, tambah emosi. Bagaimana di dalam kehidupan kita bermasyarakat? Karena ada orang-orang yang makannya nggak kenyang. Makanya itu yang terjadi, kekacauan. Bisa dibeli dengan sebungkus nasi jotos. Ya kan? Ada demo-demo yang terjadi hanya dibayar dengan nasi jotos sudah puas. Nasi bungkus yang harganya nggak seberapa. Yang mungkin yang paling mahal mungkin 20, 50 ribu, atau mungkin 100 ribu. Tapi kan tetap nasi bungkus. Bisa dibeli kan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lihat. Orang yang rendah hati, Tuhan mau memberkati sampai bisa makan dan kenyang. Itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-34, di situ dijelaskan, coba kita baca, bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hatinya. Amsal 3 ayat 34.
Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan, senang apa bahagia? Ya senang ya bahagia. Kayak gitu. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, makanan dan kebutuhan kita ini dicukupi oleh Tuhan, bahagia kita. Apalagi yang kurang di dalam hidup kita? Apalagi yang kita butuhkan di dalam kehidupan secara jasmani ini? Karena Tuhan ternyata mengasihi orang yang rendah hati. Dan kita ada di dalam golongan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan dan diakui oleh manusia. Bahwa kita memang benar-benar adalah pribadi yang rendah hatinya. Maka kita adalah orang yang berbahagia. Sebab kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat kita baca ini. Bahwa Tuhan memberikan, mengaruniakan keselamatan terhadap orang yang rendah hatinya. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu bukan cuma diberi. Bukan cuma diberi kayak kita memberi uang, kita memberikan buku, atau memberikan paspor, atau memberikan apa saja gitu. Tetapi di sini Tuhan memberitahukan bahwa orang yang rendah hati itu dimahkotai dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu ditaruh di atas kepala kita sebagai mahkota. Dan kita tahu mahkota itu berbicara tentang kemuliaan, tentang kekuasaan, tentang kehormatan, tentang sesuatu yang menjadikan sebuah predikat, sebuah jabatan kehormatan. Nah, kalau orang dimahkotai, itu dimahkotai dengan keselamatan, berarti keselamatan itu memang benar-benar menjadi sebuah bagian yang membuat orang itu layak untuk menerima keselamatan. Nah, keselamatan itu bukan lagi menjadi sesuatu bahan permainan di dalam kehidupan kita. Tetapi keselamatan itu diberikan benar-benar menjadi bagian kehormatan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, enggak ada yang bisa melarang dan menolak kita. Karena kita masuk dengan mahkota keselamatan, semua penjaga-penjaga kerajaan surga itu akan hormat kepada kita. Sebab kita adalah bagian dari kerajaan itu. Karena hanya orang-orang kerajaan yang mulia, pangeran-pangeran yang mulia yang akan memakai mahkota itu. Ataupun juga putri-putri dari kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ini harus kita perhatikan baik-baik. Di dunia ini orang yang rendah hati tidak mendapat tempat yang baik. Dan seringkali orang yang rendah hati itu menjadi bahan cemoohan, bahan untuk dipakai untuk dibully ataupun dipakai untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati itu mendapat penghargaan yang luar biasa. Orang yang hebat, bahkan bisa mendapatkan keselamatan yang berbicara tentang bagaimana bisa mewarisi kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kekristenan itu identik dengan kerendahan hati. Salah kalau ada orang Kristen, salah kalau kita ini ada gereja ataupun ajaran kekristenan yang tidak menonjolkan kepada kerendahan hati. Itu salah. Sebab Tuhan berulang kali bahkan memberikan sebuah ketetapan. Orang yang rendah hati itu ada di dalam hati pikiran Tuhan. Berkenan. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti dengan ajaran-ajaran yang terjadi, yang masuk ke dalam gereja, yang menonjolkan, yang membangkitkan tinggi hati kita, kesombongan kita. Yang membangkitkan kebanggaan-kebanggaan kita baik terhadap diri kita sendiri, baik terhadap gereja, baik terhadap pendetanya, hamba Tuhannya, ataupun pelayan-pelayan dari Tuhan yang lainnya. Hati-hati, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan mau supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan satu-satunya
yang perlu dipermuliakan dan harus dipermuliakan. Tidak ada yang lain. Kita harus semakin kecil, semakin lenyap, tapi Tuhan harus semakin dipermuliakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan di sini. Tuhan sangat suka, sangat menghargai terhadap orang yang rendah hatinya. Sehingga Tuhan berkenan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap orang yang rendah hatinya. Dan kita perlu juga mengerti, kita perlu juga ingat bagaimana Tuhan memperlakukan orang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Nanti bisa baca di dalam Daniel 4 ataupun di dalam Lukas 18. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang sombong itu. Khususnya di dalam Daniel 4. Seorang raja yang begitu hebat, yang mampu menguasai daerah-daerah yang lain sampai ke luar negeri. Mampu berkuasa sampai di negeri-negeri yang jauh. Ketika dia meninggikan diri, ketika dia mulai menyombongkan diri, Tuhan jatuhkan sedemikian rupa sampai dia tidak lebih baik, tidak lebih hebat, tidak lebih mulia daripada binatang. Benar-benar secara fisik dia dibuat seperti binatang. Dan itu bukan terjadi untuk 1-2 hari, tetapi beberapa waktu lamanya. Itu sebagai peringatan khususnya buat raja ini, dan juga buat kita semua, bahwa Tuhan benci kepada orang-orang yang meninggikan hatinya, meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 18 pun juga di situ disebutkan, sekalipun ada orang Farisi, orang yang secara jabatan memiliki jabatan keagamaan yang hebat, yang terpandang, namun Tuhan tidak kilaf, tidak terpesona dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh orang Farisi ini. Bahkan orang Farisi ini pun dicela oleh Tuhan Yesus. Sebab sikap meninggikan hatinya di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan orang lain, Tuhan gak suka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus yang sudah bertobat, ya, orang percaya yang sudah bertobat pasti ada kerendahan hati di dalam dirinya. Pasti ada kerendahan hati dalam dirinya. Sebab kalau kita tidak merendahkan diri, salib yang perlu kita tanggung itu semakin akan terasa berat. Setiap orang percaya itu harus memikul salibnya masing-masing. Dan salib itu berbicara tentang kerendahan hati. Selain dari ada berbicara yang lain-lain, hal yang lainnya. Salib itu berbicara tentang kerendahan hati. Di mana ketika kita harus memanggul salib itu, kita dituntut untuk paham bahwa kita butuh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita merendahkan diri kita di hadapan sesama kita. Supaya kita bisa melayani seperti Kristus melayani. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati sebagai orang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen. Kalau kita ini masih belum memiliki kerendahan hati, berarti kita belum bertobat. Sekalipun kita punya jabatan gerejawi, itu sudah di puncak paling atas. Dihormati oleh banyak orang, dihormati oleh banyak bangsa, dipuja-puja oleh banyak bangsa. Kalau tidak memiliki kerendahan hati, berarti kita belum bertobat. Dan kalau kita belum bertobat, maka tidak akan pernah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan tadi sudah mengingatkan bahwa hanya orang yang rendah hatinya yang dimahkotai dengan keselamatan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan itu sungguh tidak suka dan sungguh menentang kepada orang yang tinggi hatinya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang 1 Petrus 5 ayat 5 sampai yang ke-6. 1 Petrus 5
ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan tegas firman Allah ini mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang angkuh. Allah menentang orang yang tinggi hatinya. Ya, congkak, sombong, angkuh, tinggi hati itu sama, beda kata saja. Tapi itu memiliki makna yang sama. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati. Itu sebabnya mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan yang meninggikan pada waktunya. Dan kalau ini berbicara Tuhan meninggikan kita pada waktunya, itu bisa berbicara tentang hal di dalam kehidupan kita secara jasmani, juga bisa berbicara tentang kekekalan. Kalau dalam hal jasmani, kalau kita ini sudah ditinggikan oleh Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kehormatan-kehormatan di dalam hidup kita, sampai orang-orang yang bahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang dulunya menghina dan juga memusuhi kita, bahkan mereka pun akan hormat kepada kita kalau Tuhan yang meninggikan. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf, anak dari Yakub, ataupun Daud, anak dari Isai. Bagaimana mereka semua diangkat oleh Tuhan tinggi sampai orang-orang itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, bahkan mereka sujud menghormati dan membutuhkan pertolongan dari mereka semua. Demikian pula ketika Tuhan itu juga mengangkat tinggi kita, kita pun juga akan ditinggikan, dan sampai orang-orang yang tidak suka kepada kita pun menaruh hormat kepada kita. Nah, pada waktu itu kita akan sadar bahwa Tuhan ketika sudah bertindak, maka tidak ada satupun yang bisa mencela kita. Orang yang mencela kita pun akan dibungkam oleh Tuhan. Istimewa kan orang rendah hati? Kalau itu berbicara tentang kekekalan, di mana letak surga? Seringkali surga itu selalu dikatakan di tempat yang tinggi. Berarti ketika kita ini ditinggikan pada waktunya, berarti kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak dibawa turun. Kalau kita dikatakan turun ke bawah, itu berarti kita turun ke dalam dunia orang mati, di alam kubur, dan di situ ada kematian kekal. Dan dikatakan di sini orang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan pada waktunya oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, istimewa kan? Kalau Tuhan sudah membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, siapa yang berani protes kepada Tuhan? Bahkan pengawal, pasukan malaikat, pasukan kerajaan surga yang begitu dahsyat itu, nggak berani menolak kita. Sebab kita yang bawa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang membawa kita. Kalau Tuhan sendiri yang membawa kita, nggak ada yang berani menolak kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kita. Karena di dalam kehidupan kita ada kerendahan hati. Ingat, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud di sini adalah kerendahan hati, bukan rendah diri. Ya, kalau rendah diri itu minder, itu berbeda, itu beda makna. Yang dimaksud di sini adalah kerendahan hati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan humble, rendah hati. Nah, sekali lagi, ayo kita belajar merendahkan hati kita seperti Tuhan Yesus Kristus juga telah merendahkan dirinya buat kita, demi kepentingan kita,
di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun juga merendahkan dirinya sampai benar-benar di dalam titik paling yang bawah. Dan di dalam kerendahan hatinya, dia melayani kita manusia demi kepentingan kita. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak mau merendahkan dirinya buat kita, maka tidak akan pernah terjadi keselamatan buat kita. Tidak akan pernah terjadi keselamatan buat manusia. Manusia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tetapi karena ada kerendahan hati di dalam dirinya, maka manusia diselamatkan dan Tuhan pun dipermuliakan. Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Bapa, diangkat tinggi. Diangkat tinggi, jauh melampaui segala sesuatunya. Bahkan di dalam nama Yesus, semuanya bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu benar. Kalau memang benar Tuhan itu tidak dipermuliakan, maka doa-doa kita di dalam nama Yesus Kristus tidak akan pernah dijawab oleh Bapa. Kalau memang benar bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah ditinggikan oleh Bapa, maka ketika kita ini berhadapan dengan setan, kita tidak akan pernah bisa menggunakan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan masalah-masalah dalam hidup kita, seringkali kita berdoa dan kita menggunakan nama Yesus untuk menolong kita. Kalau memang benar Tuhan tidak pernah ditinggikan oleh Allah, maka nama Yesus itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan kita. Tetapi karena Yesus, nama Yesus itu dikaruniakan dalam hidup kita, dan nama Yesus itu sudah ditinggikan oleh Bapa, maka di dalam nama Yesus kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan-pertolongan, dan penyertaan dari Bapa di dalam surga. Doa-doa kita pun dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kita pun didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau Yesus Kristus merendahkan diri, maka hendaklah apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu pun juga kita pikirkan. Sama seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama seperti Kristus merendahkan diri, kita juga belajar untuk merendahkan diri kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau ada kerendahan hati di dalam hidup kita, maka di dalam keluarga kita itu akan tenang, damai, sejahtera. Tidak terjadi perselisihan, tidak ada terjadi pertengkaran. Mungkin ada perbedaan pendapat, namun pertengkaran itu tidak akan menjadi besar. Bahkan tidak akan ada perceraian di dalam keluarga-keluarga. Juga enggak perlu ada pertengkaran, rebutan, pacar. Anak muda yang lagi pacaran enggak perlu takut. Sebab ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yuk belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu
melakukan hal ini, yaitu menyambut Tuhan Yesus. Di dalam Matius 18 ayat yang kelima, di situ dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyambut Tuhan Yesus Kristus. Menyambut Tuhan Yesus Kristus itu merupakan sebuah langkah besar. Langkah besar yang menentukan apakah kita mau bertobat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan atau tidak. Itu sebabnya saya katakan menyambut Tuhan Yesus itu adalah langkah besar, bukan langkah kecil, tetapi langkah besar yang menjadi sebuah penentuan apakah kita mau bertobat atau tidak, mau merendahkan diri kita kepada Tuhan atau tidak. Coba renungkan, bisa enggak kita ini bertobat, kita mengaku bahwa kita ini bertobat, tetapi kita tidak menyambut Tuhan Yesus. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah merendahkan diri kita sesuai dengan standarnya Tuhan, tanpa menyambut Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Enggak bisa juga. Jadi, menyambut Tuhan Yesus itu merupakan sebuah awal langkah di mana kita ini harus melakukan. Yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita menyambut Tuhan Yesus, maka pertobatan dan kerendahan hati itu akan menjadi langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Sebab tanpa kita menyambut Tuhan Yesus, kita nggak akan mau bertobat. Pertobatan kita akan menjadi sia-sia. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Ketika mereka itu datang kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak dengan tujuan untuk menyambut, untuk bertobat, ya nggak akan ada terjadi pertobatan. Yang terjadi adalah pertengkaran, perselisihan. Yang terjadi adalah mereka mencoba untuk menghujat Tuhan, mau menyangkal kepada Tuhan, mau membuktikan bahwa Tuhan itu adalah penipu. Sebab mereka tidak menyambut Tuhan. Mereka tidak sedang menyambut Tuhan, maka tidak terjadi pertobatan di dalam hidup mereka. Mereka juga tidak sedang menyambut Tuhan, maka mereka tidak mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak dengan kerendahan hati, mereka justru ingin membunuh Yesus. Sebab mereka tidak memiliki kerinduan untuk menyambut Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan, sambut kepada Tuhan, seperti anak kecil menyambut kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menyambut dan mengeluh-elukan Tuhan Yesus dalam sukacita dan memberikan hormat kepada Tuhan. Di dalam Matius 21 ayat 5 dan selanjutnya itu, dan juga Markus 11 maupun di dalam Yohanes 12, ketiga Injil ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus datang masuk ke dalam Yerusalem, sedang mengendarai keledai yang muda. Orang-orang menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mereka melepaskan jubah mereka menjadi seperti karpet permadani, seperti kehormatan, tamu kehormatan, seorang raja disambut dan kemudian mereka memotong, mereka mengambil daun-daun palem dan mereka melambai-lambaikannya. Dan kemudian mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Di antara banyak orang itu ada anak-anak kecil, ada anak-anak yang berseru-seru. Mereka berseru-seru dalam bait Allah. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Mungkin mereka juga sambil menari-nari, mengiring Yesus. Sepanjang jalan itu, mengiring sampai masuk ke dalam bait Allah. Itu yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ketika mereka menyambut Tuhan Yesus, ada sukacita, ada semangat, ada sebuah kesempatan yang istimewa yang tidak akan mereka mau lepaskan. Mereka gunakan kesempatan itu dan mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus. Demikianlah seharusnya kita ketika kita menyambut Tuhan Yesus. Bukan dengan sedih hati,
Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita dan dengan semangat kita menyambut Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Raja. Yesus yang kita sembah adalah Raja dan memang benar adalah Raja. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan diingatkan kembali di dalam Lukas 19. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 11 sampai yang ke-27. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak mau menyambut Yesus sebagai Raja, mereka pun akan dibinasakan. Mereka akan dihukum selayaknya atau dianggap sebagai musuhnya, sebagai seteru dari Sang Raja. Tetapi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus dalam sukacita mereka, dalam kesetiaan mereka, sehingga mereka ketika Raja itu datang kembali kepada mereka, mereka memberikan persembahan. Mereka berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu ini, mina Tuhan yang 10 ini, yang 5 ini, yang 2 ini, sudah menghasilkan sekian. Semua hambanya itu mendapatkan mina yang sama, satu mina yang sama. Kalau dalam perumpamaan talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Tetapi kalau di dalam perumpamaan mina, semua mendapatkan satu mina yang sama. Tetapi ada yang mempersembahkan, Tuhan, lihat, yang 1 mina ini menjadi 10 mina, yang 1 ini menjadi 5 mina. Mereka semua di dalam kesetiaan, mereka semua di dalam perbuatan baik mereka. Mereka melakukan pelayanan di hadapan Tuhan dalam kesetiaan sampai Raja itu datang kembali. Dan dalam sukacita, dalam bangga hati, mereka mempersembahkan apa yang sudah mereka lakukan itu. Dan Sang Raja pun memberikan upah. Lebih daripada upah, memberikan hadiah. Hadiah, surprise, sesuatu yang tidak dinyangka-nyangka, kejutan buat mereka. Mereka seorang hamba tidak akan pernah berpikir untuk menjadi bangsawan, diangkat tinggi menjadi orang yang terhormat. Tetapi pada saat itu mereka mendapatkan keterkejutan. Mereka diangkat tinggi, melampaui dari segala yang bisa dipikirkan. Dari statusnya yang rendah, seorang hamba diangkat tinggi oleh Raja itu. Menjadi raja-raja kecil di bawah dari Sang Raja yang berkuasa, yang berdaulat ini. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi 3 hal ini kita perlu perhatikan baik-baik. Bertobat. Kemudian, apa lagi? Merendahkan diri. Terus, menyambut. Ini menjadi satu kesatuan yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang membuat kita akhirnya bisa mewarisi kerajaan surga. Kita baca dulu di dalam Yakobus 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Yakobus 4 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sambut kepada Tuhan, Sang Raja kita ini dengan tangan yang tahir. Artinya kita bertobat. Kita sudah bertobat dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak lagi mendua hati, tetapi kita terfokus, tertuju kepada Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pertobatan tanpa kerendahan hati itu bukan pertobatan. Merendahkan diri tanpa pertobatan itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Seolah-olah kita ini merendahkan diri, tapi kalau kita tidak bertobat, wah ini kita sok-sokan kan gitu.
Menyambut Tuhan Yesus tanpa kerendahan hati, itu bukan pertobatan, itu ngajak geger. Banyak orang seperti ahli-ahli Taurat, seperti imam-imam kepala, seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka datang kepada Tuhan tapi tanpa pertobatan, maka yang terjadi adalah mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana di dalam diri kita? Sudah ada pertobatan belum? Sudah ada kerendahan hati belum? Sudah menyambut Tuhan Yesus belum? Dan ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang akan bisa membawa kita diberkati Tuhan di dalam bumi ini, dan kita akan diangkat naik tinggi masuk ke dalam rumah Bapa. Segala pujian hanya bagi Tuhan.